Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Kavita Mariam, NPM 06-3016531 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan terkait pestisida paraquat. Untuk namanya itu adalah paraquat chlorida dengan golongan kimia piperyllidium. Nah, kegunaannya itu mengendalikan, memberantas, dan juga membakar gulma atau rumput liar dengan cepat di lahan pertanian ataupun non pertanian. Kemudian bentuk sediaannya itu bisa dilihat pada gambar. Itu umumnya itu cairan pekat dengan warnanya itu hijau kebiruan. Nah, untuk sifat fisiknya itu padatan kristal cairan hygroscopic tidak berwarna dan juga tidak berbau pada di alam murni. Namun untuk yang warna hijau kebiruan seperti gambar tadi itu biasanya sudah ditambahkan warna sebagai komersil. Nah, kemudian sifatnya itu selanjutnya adalah mudah larut di dalam air. Selanjutnya, tekanan uap itu sangat rendah. Ini membuat paraquat murni itu tidak mudah menguap di udara pada suhu normal. Nah, selanjutnya, untuk sifat kimia. Sifat kimianya itu bersifat korosif terhadap logam, terutama aluminium, besi, dan juga seng. Nah, untuk itu, pada penyimpanannya itu biasanya menggunakan plastik. Nah, untuk rumus molekulnya itu adalah C12H14Cl2N2. Kemudian ada tingkat toksisitasnya. Jadi, klasifikasinya itu masuk ke dalam kelas 2 menurut WHO. Namun, ininya itu sangat berbahaya karena belum ada penawarnya atau antidotnya. Jalur paparan ini itu uap atau cairan dari paraquat ini dapat melalui inhalasi. Inhalasi ini melalui jalurnya itu tekanan uap paraquat itu kan sangat rendah. Tadi memang tidak mudah menguap menjadi gas, tapi ketika ada nozzle atau wadah semprotannya itu rusak, itu bisa menghasilkan percikan-percikan gas yang dapat masuk ke pekerja dan juga akhirnya masuk ke paru-paru. Nah, kemudian untuk thermal atau kontak kulit itu biasanya terjadi akibat percikan cairan saat penuangan, kemudian saat pencampuran, pakaian yang basah yang terkena paraquat, serta ketika kita ada orang itu yang menyentuh tanaman dengan paraquatnya itu masih basah, masih ada di tanaman itu. Selanjutnya itu ada oral. Nah, oral ini kan melalui mulut. Terjadi biasanya kalau tidak sengaja itu misalkan ketika makan nggak cuci tangan, tapi sebelumnya itu menyentuh paraquat. Kemudian kalau secara sengaja itu biasanya kasus bunuh diri. Mekanisme toksisitas organ utamanya itu jadi yang pertama ada paru-paru. Nah, paru-paru ini organ utama yang dapat menumbuhkan paraquat melalui proses aktif sel pneumosit tipe 1 dan 2. Kemudian ada ginjal. Dan ginjal ini kan dari paraquat terkonsentrasi di sel epitel tubulus proximal. Kemudian melalui ekskresi dan memicu kerusakan ginjal. Yang ketiga adalah hati atau liver. Hati ini kan menjadi tempat metabolis awal untuk penumpukan racunnya sehingga dapat merusak sel-sel hepatositnya. Kemudian ini mekanisme kerja pestisida yaitu didukung menggunakan siklus redox. Nah, untuk siklus redox ini saya jelaskan ya, kurang lebih reduksi elektron. Jadi tadi elektron ini diambil untuk berubah menjadi radikal bebas oleh paraquat menjadi paraquat monokation. Kemudian oksidasi ulang. Setelah oksidasi ulang, radikal bebasnya itu menjadi radikal bebas superoksida. Selanjutnya itu siklus berkelanjutan. Jadi berulang-ulang lagi dengan cadangan energi NADPH-nya itu semakin habis, tapi untuk radikal bebasnya itu semakin besar gitu. Nah, berulang lagi seperti itu. Untuk efek biologisnya itu peroksida lipid membran sel itu menghancurkan struktur membran selnya itu bocor, lisis, dan sehingga menjadi kematian sel terprogram. Kemudian distribusi mitokondria. Jadi untuk itu dapat menghentikan sel ATP atau sel energi atau energi sel itu yang memicu dapat kematian sel akibat gangguan energi. Yang ketiga itu fibrisis paru-paru progresif. Jadi paru-parunya itu kan mengalami peradangan hebat, kemudian memproduksi jaringan parut secara tidak terkendali, akhirnya jaringan mengeras, kehilangan elastisitasnya, mencegah pertukaran oksigen, akhirnya kematian akibat gagal nafas. Kemudian ada nekrosis tubulus akut atau gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini terjadi penurunan filtrasinya itu selama 1-2 hari atau 24-48 jam. Sehingga ketika fungsi filtrasi itu menurun, akhirnya kondisi itu kan semakin memburuk, akhirnya paraquat yang ada di dalam tubuh itu, darah itu nggak bisa difiltrasi lagi. Dampak kesehatannya itu ada akut dan juga kronis. Untuk akut itu mual, muntah, dan juga pusing. Mual itu sebagai respon awal. Jadi mual itu sensasi nggak nyamannya itu di awal, dan itu beberapa hitungan menit langsung muncul ketika tertelan paraquat. Kemudian itu muntah. Kalau muntah itu kan ketika mengeluarkan zatnya tadi yang tertelan itu biasanya perwarnanya sama tadi kayak biru kehijauan gitu. Dan setelah itu juga ada efek dari pusing. Pusing ini terjadi karena ketika jaringannya itu hipoksia itu menurun dan juga tekanan darah itu menurun sehingga kan suplai ke oksigennya itu kurang. Kemudian ada efek kronis. Efek kronisnya itu gangguan saraf. Gangguan saraf ini kekuatan ototnya melemah, terus gangguan motoriknya juga terganggu. Ada gangguan reproduksi. Nah, kalau ini
kerusakan selnya itu akibat radikal bebas, jadi hormonnya itu nggak stabil. Kalau di laki-laki itu dapat menurunkan kualitas sperma, menurunkan kelainan bentuk sperma hingga fertilitas. Selanjutnya untuk wanita hamil itu dapat menembus plasenta sehingga dapat merisiko pada keguguran hingga toksitas pada janinnya. Nah, kemudian ada kanker. Nah, kanker ini dapat meningkat, kanker yang dapat terjadi seperti leukemia dan juga limfoma non-Hodgkin itu akibat kerusakan DNA-nya. Analisis kasus nyatanya itu ada anak laki-laki yang tidak sengaja meneguk cairan herbisida paraquat glycoida saat berada sawah bersama ayahnya. Nah, itu penyebabnya itu ketika ada cairan itu dituangkan ke dalam wadah terbuka atau botol minuman yang tidak ada labelnya. Jadi anak-anak nggak tahu, dia minum aja. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu kerusakan saluran pencernaan akut seperti muntah, mual tadi sebagai efek akutnya. Kemudian ini terjadi pada hari ketiganya. Kemudian gagal multi organ seperti yang tadi sudah dijelaskan, ginjalnya mengalami gagal ginjal, hatinya mengalami kegagalan fungsi hati, dan juga paru-parunya itu mengalami peradangan pada paru-paru. Nah, kemudian juga fatality atau kematian. Nah, faktor risikonya itu karena paraquatnya ini kan pekat di cairannya itu dituang ke dalam dituang ke gelas yang nggak ada labelnya. Anak-anak nggak tahu gitu. Kemudian anak-anak ini kan lethal dose-nya itu, toleransinya itu lebih rendah, sekitar 4-5 mili. Nah, selain itu untuk tindakan bilas lambungnya itu terlambat, baru dilakukan pada hari keempat, padahal pada awal-awal jam itu harusnya dilakukan dengan adsorben atau arang aktif sebagai pertolongan pertamanya. Tapi ini tidak dilakukan karena tenaga medis tidak dikasih tahu sama keluarganya kalau anak ini baru saja menelan paraquat. Nah, sehingga yaitu mengalami keterlambatan penanganan. Kemudian tidak adanya obat penawar atau antidot. Nah, kemudian pengendalian resikonya itu bagaimana sih? Nah, ini menggunakan hierarki pengendalian bahaya. Yang pertama itu eliminasi dengan menghilangkan bahayanya dan tidak lagi menggunakan paraquat di area kerja. Namun apabila hal ini susah untuk dicegah, tidak bisa untuk dicegah, bisa dilanjutkan pengendalian ke selanjutnya, yaitu substitusi, mengganti dengan bahan lain yang memiliki tingkat toksisitasnya itu yang lebih rendah. Seperti tadi glisofat atau glufosinat amonium. Nah, kemudian ada rekayasa teknik atau menggunakan isolasi pekerja dari bahaya dengan memodifikasi alatnya, alat semprotnya, mesinnya atau lingkungan kerjanya. Misalkan dibuatkan tempat khusus kalau ketika mencampurkan dengan tadi nozzle-nya atau alat penyemprotannya itu dirancang agar mengurangi paparan bahayanya. Kemudian ada pengendalian administratif atau pemberian peraturan penyesuaian durasi kerja dan juga tanda peringatan. Itu kalau memberikan peraturan, misalkan kalau yang menyemprot dengan menggunakan paraquat harus sudah melalui pelatihan. Kemudian untuk penyesuaian durasi kerjanya itu tidak lebih dari waktu tertentu yang telah ditentukan, dan juga tanda peringatan. Misal hati ini dikasih labelnya, ini paraquat tidak untuk diminum, dan terus dikasih pengertian-pengertian yang untuk mencegah terjadinya penawanan secara tidak sengaja karena ketidaktahuan gitu. Kemudian alat pelindung diri, hal ini wajib harusnya ya, karena ini kan tidak menghilangkan bahaya tapi mengurangi dampak paparan pada tubuh. Nah, untuk APD-nya itu bisa menggunakan baju yang lengan panjang, terus juga bisa menggunakan apron, sepatu boot, dan juga sarung tangan yang netril gitu. Nah, kemudian peran tenaga kesehatan masyarakat seperti apa saja, yaitu edukasi masyarakat dengan kampanye larangan memindahkan cairannya itu harus hati-hati, dan juga memindahkannya itu tidak pada botol yang tambah label gitu. Nah, kemudian ada monitoring pekerja. Ini kan pemeriksaan fungsi organ, memastikan kepatuhan semprot maksimal 4 jam sehari guna mencegah akumulasi toksin, mewajibkan persediaan air bersih, sabun untuk mandi langsung setelah bekerja gitu. Jadi tadi dimonitoring untuk pengecekan dan juga penetapan jam kerjanya gitu. Kemudian surveillance kesehatan, pendataan khusus di wilayah paparan akut atau kronis di wilayah kerja puskesmas. Jadi untuk tempat tertentu yang paparannya itu banyak gitu, identifikasi dengan angka insiden keracunan tertinggi, dan juga pelaporan berkala ke dinas kesehatan guna untuk mengetahui pola distribusi pestisida berbahaya gitu. Selanjutnya ada promosi penggunaan APD, menyadarkan petani bahwa kulit luka itu dapat menyerap racun itu lebih cepat gitu. Kemudian untuk mengubah kebiasaannya untuk selalu menggunakan masker dan kaos lengan panjang untuk mengurangi paparan, serta mendorong untuk kelompok itu menyediakan APD setiap pekerja gitu. Nah, kesimpulannya itu apa? Jadi temuan utamanya itu adalah paraquat itu ada herbisida golongan beryllium yang sangat efektif mematikan gulma, mematikan rumput-rumput liar, namun dapat menjadi toksisitas bahaya bagi manusia karena dapat memicu stres oksidatif dan juga menghancurkan organ, merusak multi organ, terutama paru-paru, ginjal, dan juga hati tadi. Nah, kerusakan paraquat ini tingkat fatalitasnya itu sangat tinggi karena belum ada obat penawar spesifiknya. Berdasarkan analisis kasus, paparan itu sering terjadi karena akibat kecelakaan kerja, salah simpan di wadah sekunder, di kayak tempat yang nggak ada labelnya, ataupun di botol yang terbuka itu. Nah, pelajaran yang tidak diperoleh itu pentingnya kecepatan pertolongan pertama sebelum racun terserap sempurna dan terikat secara selektif pada jaringan tubuh, tadi menggunakan arang gitu. Terus APD bukan sekedar formalitas tetapi sebagai bentuk mutlak, dan juga bahaya fatalitas paraquat di lapangan itu seringkali bukan disebabkan oleh kegagalan zatnya tetapi dari rendahnya kepatuhan pekerja terhadap SOP keselamatan kerja di pertanian. Nah, rekomendasinya itu bagi tenaga kesehatan mengejarkan edukasi berbasis komunitas melalui pos UKK, bisa itu menggunakan cara penyimpanan pestisida yang aman, yang dan pelarangan wadah bekas makanan itu tidak diperbolehkan untuk
dituangkan di situ pestisida gitu. Kemudian untuk pembuat kebijakan memperkuat pengawasan distribusi paraquat sebagai pestisida itu terbatas, tidak mudah untuk digunakan maksudnya. Terus juga mendorong program subsidi dari herbisida yang memiliki toksisitas itu lebih rendah. Kemudian untuk sektor pertanian atau petaninya atau kelompok taninya itu melakukan pelatihan pada aplikator semprot yang aman, serta menyediakan fasilitas sanitasi dan peningkatan kepatuhan APD. Nah, ini untuk sumbernya atau referensinya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.